Perkenalkan, nama saya Nesya Dilaraska. Saya dari kelas 10 TJKT SMK Negeri 1 Kemang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai IP address dan subnetting dengan guru pembimbing Kak Siti Ranifa. Halo semuanya, balik lagi sama video aku kali ini. Di sini aku akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Pada video sebelumnya sudah diketahui bahwa IP address merupakan suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Setiap device pasti memiliki IP address karena IP merupakan alamat atau identitas suatu device agar bisa saling berkomunikasi. Sedangkan subnetting adalah upaya untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak untuk menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Jadi, subnetting itu intinya pemecahan IP. Sebelum menerapkan subnetting pemecahan IP address sebelumnya kita harus mengetahui antara IP classful dan IP classless. Nah, di sini ada IP classful dan IP classless. Apa sih IP classful? IP classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap seperti kelas A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan IP classless itu sistem yang tidak lagi terkait pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contoh /27, /20, dan lain-lain. Apa itu CIDR? CIDR adalah Classless Interdomain Routing, yaitu adalah cara modern untuk mengatur IP supaya lebih efisien dan tidak boros alamat IP. Sebelum adanya classless, sistem classful digunakan untuk pembagian subnetting jaringan. Namun, karena classful menggunakan kelas IP tetap, pembagian alamat IP tidak efisien untuk kebutuhan alamat jaringan dengan skala tertentu. Sedangkan classless tidak terkait lagi pada kelas A, B, C, D, dan E, tetapi ia menggunakan sistem yang namanya CIDR, sehingga kita bisa menentukan network yang pas untuk jaringan skala yang sesuai dengan jaringan yang kita punya. Nah, lalu di sini ada konsep blok subnet. Konsep blok subnet adalah pembagian jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil agar pengaturan jaringan lebih mudah dan efisien. Jadi pada konsep blok subnet ada 3 bagian utama. Yang pertama ada network atau blok subnet, yaitu adalah identitas awal suatu jaringan. Jadi network ini dipakai untuk menandai sebuah subnet. Lalu yang kedua ada host, yaitu adalah alamat IP yang digunakan oleh perangkat seperti komputer, laptop, dan print yang terhubung ke jaringan. Lalu yang ketiga ada broadcast, yaitu alamat IP terakhir pada subnet yang digunakan untuk mengirim data ke seluruh perangkat dalam suatu jaringan. Lanjut, kali ini kita akan melakukan perhitungan VLSM. Nah, jadi di sini udah ada contoh IP. Di sini ada IP-nya yaitu 192.16.12.90. Di sini yang pertama itu kita akan menghitung jumlah bit hostnya. Karena IPv4 totalnya itu ada 32 bit. Jadi 32 dikurang prefix. Karena prefixnya ini ada 27, jadi kita masukin 32 dikurang 27, hasilnya sama dengan 5 bit. Lalu di sini kita akan mencari jumlah IP per subnetnya. Maka rumusnya ini adalah 2 pangkat jumlah bit hostnya. Jadi 2, di sini kita tulis 2 pangkat jumlah bit hostnya. Jumlah bit hostnya ini ada 5, berarti kita tulis aja 5 pangkat 5. Nah, hasilnya sama dengan 32.
Oke, berarti satu blok subnet itu memiliki 32 IP. Lanjut, di sini kita mencari subnet mask. Nah, di sini sudah diketahui prefiksnya yaitu adalah 27. Artinya 24 bit pertama itu penuh. Maka 255.255.255. Sisa 3 bit ada di oktet terakhir. Kenapa 3? Karena 27 dikurang 24 sama dengan 3. Nah, jadi ini adalah bentuk biner oktet terakhirnya, yaitu 111.000.000. Lalu di sini kita ubah ke desimal, yaitu 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan 224. Maka jadi subnet masknya 255.255.255.224. Lalu di sini kita akan menghitung pelipatan subnet ke subnetnya. Oke. Jadi di sini tuh kita ada rumus, yaitu 256 dikurangi angka subnet mask terakhir. Karena tadi angka subnet mask terakhirnya itu ada 224, jadi di sini kita masukin 256 dikurang 224, hasilnya yaitu 32. Berarti subnetnya itu naik per 32. Jadi urutan networknya yaitu ini 192.16.12.0 dan seterusnya. Oke, sorry guys, ini ada kelewat dikit, jadi habis 192.16.12.64. Di sini tuh ada 192.16.12.96. Ini kita taruh aja ya sini. ID-nya IP 192.16.12.12.90 itu termasuk subnet yang mana? Oke, jadi untuk mencari ini tuh termasuk subnet yang mana, kita akan melihat angka terakhir. Angka terakhir itu ada 90. Angka 90 itu termasuk range atau rentang 64 sampai 95. Nah, jadi kita lihat di rutan network yang tadi. Jadi kita pakainya yang 192.16.12.64. Lalu di sini kita akan mencari broadcast. Broadcast itu adalah angka terakhir subnet. Maka broadcast itu ada 192.16.12.95. Nah, jadi total IP-nya itu ada 30 dikurangi networknya 1 dan broadcastnya 1. Jadi hasil angka 30 itu dapat dari mana? Dapat dari 32 dikurangi dapat dari angka 32
Oke, jadi di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, terdapat IP yaitu 172.168.5.1/26. Nah, di sini IP totalnya yaitu ada 32 dikurangi 26. 26 dari prefix tersebut. Hasilnya sama dengan 6. Nah, di sini kita masukin ke rumus 2 pangkat 6 itu kita masukin, hasilnya yaitu ada 64. Nah, lalu di sini subnet masknya terdapat rumus 256 dikurang hasil yang tadi yaitu 64, hasilnya adalah 192. Nah, jadi subnet masknya yaitu ada 255.2.255.255.192. Nah, IP networknya yaitu adalah 0. Pada IP tersebut adalah 172.168.5.1/26. Untuk mencari IP network, kita lihat jumlah IP dalam subnet, yaitu 64. Jadi kelipatannya 64, 128, dan 192. Karena angka terakhir IP adalah 1, maka IP tersebut masuk ke range 0 sampai 63. Jadi IP networknya adalah 172.168.5.0. Lalu IP broadcast dicari dari alamat terakhir subnet, karena subnet pertama memiliki range 0 sampai 63, maka broadcastnya adalah 172.168.5.63. Bisa juga dihitung dengan rumus network ditambah jumlah IP dikurangi 1, yaitu 0 ditambah 64 dikurangi 1, hasilnya adalah 63. Untuk IP range ini hasilnya 1 sampai 62. Diambil dari network ditambah 1 sampai broadcast dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 172.168.5.1 sampai dengan 172.168.5.62. Lalu pada soal kedua juga sama. Di sini terdapat IP dengan 10.10.10.50/27. Nah, IP totalnya itu kita dari 32 dikurang 27. 27-nya itu sama seperti tadi dari prefix tersebut. Jadi 32 dikurangi 27 hasilnya adalah 5. Nah, di sini masukin lagi di rumusnya 2 pangkat 5 hasilnya sama dengan 32. Lalu kita ke subnet mask sama seperti tadi, 256 dikurangi hasilnya 32. Jadi hasilnya sama dengan 224. Jadi subnet masknya yaitu adalah 255.255.255.224. Nah, IP network juga sama 0 dan IP broadcastnya 31. Lalu IP range-nya yaitu 1 sampai 30. Nah, jadi di sini aku bakalan kasih tahu konsepnya ke kalian. Nah, jadi ceritanya ini tuh ada switch dari dua ruangan yang berbeda. Anggap saja ini ruangan yang pertama dengan dua PC. PC yang pertama dengan IP address 10.10.10.10 dan yang kedua 10.10.10.11. Lalu sebelahnya ini ada ruangan yang kedua dengan menggunakan 3 PC yang memiliki IP address 10.10.10.33 dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing ruangan di sini aku menggunakan kelompok IP yang berbeda. Oke, jadi sekarang bagaimana cara kita agar bisa menghubungkan kedua ruangan tersebut agar PC yang ada di ruang 1 itu dapat mengirim data ke PC yang ada di ruangan 2. Nah, untuk menghubungkan kedua switch tersebut yang berbeda ruangan, kita bisa dihubungkan dengan router. Kalian pasti pengen tahu kan bagaimana untuk menghubungkan kedua switch tersebut dengan router. Ayo kita simak video selanjutnya.
Oke, langsung aja di sini kita akan coba di Cisco. Oke, di sini kita membutuhkan 3 PC dan 1 switch. Oke, di sini masukin dulu PC yang pertama, lalu PC yang kedua dan PC yang ketiga. Lalu di sini kita masukin switchnya. Nah, untuk PC ini kita hubungkan ke switch melalui kabel konsol dari PC 0, PC 1, dan juga PC 2. Nah, jika sudah dipasangkan kabelnya, di sini kita akan mengkonfigurasi masing-masing PC. Untuk PC 0 di sini kita masukin IP yaitu 192.168.10.2, dan untuk subnet masknya ini langsung otomatis saja. Lalu PC yang pertama juga sama, di sini aku masukin 192.168.10.3. Jangan disamain ya guys belakangnya. Dan untuk subnet masknya juga kita menggunakan yang default. Oke, lanjut di sini PC yang terakhir juga sama, kita masuk ke desktop, IP configuration, dan kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.4. Untuk subnet masknya juga akan sama seperti yang tadi. Lalu di sini kita akan close dan kita akan mengecek apakah PC tersebut sudah saling terhubung. Nah, di sini kita pencet aja, klik amplop yang ada di atas dan masukkan ke PC 0, lalu ke PC 2. Nah, di situ ada bacaan successful, berarti mereka sudah terhubung. Oke, jadi kita anggap itu ruangan yang pertama. Lalu di sini kita akan membuat pada ruangan yang kedua. Oke, pertama di sini masukkan switch, lalu masukkan PC lagi, PC. Jadi di sini hitungannya PC yang ketiga, keempat, dan PC yang kelima. Lalu disambungkan dengan kabel konsol dari PC tersebut ke switchnya. Nah, ini dari PC 3 ke switch, lalu PC 4 ke switch, dan PC 5 ke switch. Nah, jika sudah di sini kita akan mengkonfigurasikan lagi IP. Kita klik PC yang ketiga tadi, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.20. Di sini aku pakai yang .20 ya. Setelah itu .2. Nah, untuk subnet masknya juga kita menggunakan yang default. Lalu kita konfigurasikan lagi IP selanjutnya yaitu PC selanjutnya yaitu PC keempat 192.168.20.3, dan PC kelima yaitu 192.168.20.5. Kita masukin aja ya IP-nya, dan subnet masknya juga kita menggunakan bawaan dari sananya. Oke, jika sudah ini kita close aja dan kita akan mengecek lagi apakah PC tersebut sudah saling terhubung. Nah, kita akan cek dari PC yang ketiga dengan PC yang keempat sudah successful, lalu PC keempat dan PC kelima juga sudah successful, berarti mereka sudah saling terhubung ya. Lalu untuk menghubungkan dua switch tersebut atau dua ruangan tersebut, kita itu membutuhkan yang namanya router. Nah, di sini kita masukin aja router dan kita akan menghubungkan kedua switch tersebut menggunakan kabel konsol. Nah, ini kita hubungkan aja dari switch ke router dengan kabel konsol.
Oke, ini masih statusnya tuh masih belum aktif ya, karena warnanya masih merah itu. Nah, untuk menghubungkan agar hijau itu, kita klik router, lalu kita klik config, dan kita masuk ke fast ethernet 0/0. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan IP-nya. Di sini kita masukkan IP 192.168.10.1. Ini tuh kita menggunakan IP yang switch pertama. Dan subnet masknya juga kita menggunakan dari bawaan. Lalu kita masuk ke fast ethernet 0/2. 0/1. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.20.1 dan subnet masknya juga kita menggunakan bawaan. Nah, untuk yang kedua tadi kita menggunakan IP yang di switch kedua. Lalu di sini kita akan memasukkan default gateway-nya pada masing-masing PC tersebut. Oke, PC 0 kita akan memasukkan IP-nya, yaitu IP default-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu PC 1 juga sama, IP-nya 192.168.10.1, dan PC kedua juga sama. Nah, jadi ini tuh kita masukin IP-nya tuh yang tadi kita tulis di router fast ethernet 0/0. Lalu pada PC yang berbeda switch juga di sini kita akan masukkan default gateway-nya 192.168.20.1. Begitupun pada PC-PC berikutnya. Ini pokoknya disesuaikan aja sama yang diisi di fast ethernet itu. Oke, nah jika sudah, di sini kita akan menunggu sampai yang berwarna merahnya itu menjadi warna hijau. Artinya kalau warna hijau itu berarti sudah terhubung. Oke guys, di sini kayaknya aku ada yang kelupaan. Untuk tombol on-nya belum aku nyalahin. Jadi di sini aku mau coba nyalahin dulu. Kalian klik aja routernya dan kalian masuk ke fast ethernet 0/0, nyalahin yang on-nya. Lalu juga masuk ke fast ethernet 0/1, nyalahin yang on-nya. Nah, lalu di sini kita akan muncul warna hijaunya yang artinya sudah terhubung. Nah, itu masih ada oren-orennya, kita akan tunggu lagi aja sebentar sampai semuanya itu warna hijau. Oke, di sini kita akan coba cek dulu untuk switch pertama. Oke, ini sudah successful. Lalu di sini kita akan coba pada switch kedua. Sorry guys, ini tuh tadi kabelnya agak kehapus. Aku bakalan masukin ulang, sorry bentar. Oke, ini kita agak tunggu dulu sebentar sampai statusnya itu warna hijau, karena tadi tuh kabelnya tuh nggak sengaja kehapus.
Nah, ini sudah, langsung aja kita akan coba mengecek apakah kedua switch tersebut sudah saling terhubung atau belum. Nah, di sini kita klik aja tanda kotak itu. Kita masukkan dari PC 2 ke PC 3. Itu hasilnya masih fail. Karena emang awal-awal tuh biasanya seperti itu, guys. Nah, lalu di sini kita ulangi saja dan langsung keluar successful. Artinya kedua switch tersebut sudah saling terhubung. Di sini kita coba-coba lagi aja dari PC 1 ke PC 3 dan seterusnya. Cukup sekian materi video kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan maaf jika ada yang kurang jelas. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.